Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini, ruang sederhana untuk kita belajar bareng tentang perjalanan batin, healing, dan spiritualitas. Di sini aku akan sharing pengalaman pribadi, juga ngobrol santai sambil baca buku. Kita akan kupas isi buku, lalu sama-sama refleksikan ke kehidupan kita sehari-hari, terutama dari sisi spiritual dan hati. Hari ini kita mulai dengan buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku ini menarik banget karena ngenalin filsafat Stoa, cara berpikir orang-orang bijak sejak ribuan tahun lalu yang ternyata masih relevan banget buat kita sekarang. Jadi yuk kita baca pelan-pelan lalu kita hubungkan dengan perjalanan diri kita sendiri. Filsuf di medan perang. Di sebuah perbatasan utara Kekaisaran Romawi bernama Germania, pagi masih sangat gelap. Utusan tentara Romawi yang dikirim bernegosiasi dengan kaum barbar pulang tanpa kepala. Kudanya kembali membawa utusan malang yang tinggal jasadnya. Jenderal Maximus diperankan oleh Russell Crowe tidak melihat jalan lain kecuali menyiapkan ribuan legiun Romawinya untuk pertempuran tak terelakkan dengan kaum barbar. Anak panah dan busurnya disiapkan. Ketapel raksasa diisi bola api. Para prajurit infanteri merapatkan tameng, menggenggam erat tombak dan menghunus pedang pendek dari sarungnya. Usai memberi instruksi pada pasukan infanteri, Maximus naik kuda, bergerak memutar memimpin pasukan kavaleri untuk menyergap kaum barbar dari belakang. Begitu aba-aba serang dikumandangkan, ribuan anak panah, ratusan bola api menyembur kaum barbar memekik maju menyerang pasukan Romawi. Dua bala tentara bertempur dalam gelapnya pagi buta, saling memotong, mengayunkan pedang, kapak, dan apapun yang bisa membuat lawannya terjungkal mati. Maximus dengan ratusan pasukan kudanya menembus gelapnya hutan, menyerang kaum barbar dari belakang. Taktik supit urang atau jepitan udang membuat kaum barbar kacau dan habis dibantai legiun Romawi di perbatasan utara Imperium Romawi di daerah Austria sekarang ini. Dari kejauhan, di atas sebuah bukit kecil, duduk tenang di kudanya, dikelilingi pasukan Petroria, penjaga kaisar, Marcus Aurelius memperhatikan semuanya. Dialah yang memutuskan mengirim utusan untuk mencoba negosiasi dengan kaum barbar. Sampai saat terakhir ia mengharapkan perdamaian dengan mereka, namun perang tak terelakkan. Ia hanya bisa menjalankan tugasnya sebagai kaisar, memerintahkan Maximus melakukan apa yang terbaik untuk Roma. Pada saat fajar merekah, dengan lega ia menyaksikan keberhasilan jenderalnya Maximus mengalahkan kaum barbar di Germania. Namun, bukannya senang, ia malah bertanya kepada Maximus tentang perlu tidaknya peperangan tadi dilakukan. Saat orang merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat, ia mulai bertanya-tanya, apakah hidupnya memiliki tujuan? Apakah aku akan dikenang sebagai filsuf, prajurit, atau tiran? Film berjudul Gladiator yang disutradarai Ridley Scott tahun 2000 pada 15 menit pertamanya menggambarkan Kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius yang diperankan oleh Richard Harris. Kaisar pemimpin pertempuran di Germania ini adalah seorang filsuf. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pengusung filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filosofi teras. Bukannya berhura-hura menikmati kemenangan, Marcus Aurelius malah melakukan permenungan diri. Apakah tindakanku tepat? Apakah peperangan dengan korban demikian banyak memang perlu dilakukan? Di film ini digambarkan bahwa pada malam hari, kaisar yang bijak ini tekun mencatatkan permenungan-permenungan pribadinya di tenda peperangan. Seorang filsuf menjadi kaisar dan memimpin peperangan. Bukankah filsafat ilmu menjemukan, susah, rumit, dan cenderung tanpa faedah? Masa sih seorang filsuf sampai difilmkan oleh Hollywood? Tontonlah film Gladiator. Untuk saya sendiri, film itu tak terlupakan. Marcus Aurelius adalah filsuf, dan ia menulis buku yang sampai sekarang ini, 1800 setelah kematiannya,
masih dibaca dan direnungkan banyak orang. Judul bukunya paling tidak demikian yang selama ini dipercaya orang adalah As Hidden for Himself. Kadang diterjemahkan sebagai meditation. Marcus Aurelius hidup di abad kedua Masehi. Mengikuti filsafat Stoa, ia sibuk beraktivitas sebagai pemimpin politik dan peperangan. Bagaimana mungkin filsafat yang biasanya dianggap membuat orang lari dari dunia justru dipraktikkan di tengah kancah politik dan peperangan? Marcus Aurelius justru membutuhkan filsafat untuk melindungi kedamaian jiwanya. Lewat latihan konkret dan menuliskan setiap hari refleksi atas pengalamannya, Marcus Aurelius membangun jiwanya seperti benteng yang kokoh. Mengikuti Epictetus atau seorang budak Romawi, ia selalu berlatih memilah apa yang bergantung padaku dan apa yang tak tergantung padaku, supaya terhindarkan dari penyakit jiwa, yaitu emosi-emosi negatif. Selain itu, Marcus Aurelius mempraktekkan kategori sulit dalam filsafat Stoa, yaitu katekonta, atau kewajiban-kewajiban sosial yang sebenarnya tidak wajib, tapi toh selayaknya dilakukan. Refleksi dari filsuf di medan perang. Marcus Aurelius mengajarkan kita latihan penting, yaitu membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kalau yang bisa kita kendalikan yaitu niat, usaha, doa, itu tanggung jawab kita. Kalau yang di luar kendali, hasil, reaksi orang, takdir, itu wilayah Allah. Dalam Islam, ini mirip dengan konsep tawakal. Kita berusaha sebaik mungkin, tapi hati tetap pasrah. Karena gelisah, marah, atau kecewa biasanya muncul saat kita mencoba mengendalikan sesuatu yang memang bukan bagian kita. Marcus juga menekankan katekonta, kewajiban sosial yang sebenarnya tidak wajib tapi tetap selayaknya dilakukan. Dalam hidup sehari-hari, ini mirip dengan adab Islam. Tersenyum, menolong, menyapa, bukan sesuatu yang selalu ditulis hitam putih, tapi justru jadi pondasi keindahan iman. Jadi, dari medan perang Marcus Aurelius kita belajar jihad terbesar ada di dalam diri, mengendalikan ego, mengatur emosi, menjaga hati tetap kokoh seperti benteng, berlatih memilah apa yang ada dalam kuasa kita dan apa yang harus kita serahkan kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sama-sama membaca dan merenungkan bagian pertama dari filosofi teras. Semoga ada 1-2 hal yang bisa teman-teman bawa pulang untuk hidup sehari-hari. Karena sejatinya membaca bukan soal menambah pengetahuan, tapi juga mengajak kita berhenti sejenak, mendengar diri sendiri dan semakin dekat dengan Allah. Terima kasih sudah nemenin aku di ruang sederhana ini. Kalau kamu merasa dapat manfaat, jangan lupa tinggalkan komentar atau refleksi versimu di bawah ya. Aku senang banget kalau kita bisa saling berbagi cerita. Sampai jumpa di bacaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.